Nah, saudara, pada hari ini saya sampaikan firman Tuhan secara seri. Di ibadah pertama tadi, saya memberikan judul firman Tuhan adalah menerima yang terbaik dari Tuhan. Di ibadah pertama tadi saya sampaikan mengenai firman. Ternyata ada sebuah pewahyuan yang luar biasa kalau Anda menangkap pewahyuan dari kata-kata Yesus bahwa firman adalah benih. Kalau kita ini berhasil menanamkan firman, sebuah kebenaran, sebuah janji, sebuah pewahyuan dalam hati kita, maka sekalipun di dalam hidup ini Anda nggak punya kelebihan, Anda nggak punya bakat, ya karunia Anda mungkin sedikit. Kalau firman itu berhasil Anda tanamkan dalam hati, Anda akan mengalami perubahan atau Anda akan mengalami buah di dalam hidup ini. Nah, tadi saya sampaikan ada 4 hikmat bagaimana Anda bisa menaruh firman di dalam hati Anda. Ya, bukan cuma sekedar membaca, bukan cuma sekedar Anda itu dapat firman, tapi kalau Anda mengerti rahasianya, maka firman itulah yang menghasilkan buah di dalam kehidupan Anda. Tidak peduli apakah Anda itu punya banyak talenta atau tidak. Lalu di ibadah kedua saya sampaikan tentang mimpi. Saudara, mimpi itu penting dalam hidup kita. Mimpi itu bisa membentuk hidup kita. Sebetulnya nggak ada yang namanya orang besar. Yang ada hanyalah orang biasa dengan mimpi yang besar. Kenapa? Ketika seseorang berani mempercayai Tuhan dan berani mempercayai perkara yang besar, memimpikan hal yang besar, maka orang itu menjadi orang besar. Kalau Anda punya mimpi kecil, Anda jadi orang kecil. Kalau Anda punya mimpi yang besar, Anda akan jadi orang besar. Itu sebabnya saya tadi bagikan mengenai ternyata iblis itu benci pemimpi. Saya sampaikan ada 3 hal yang iblis seringkali gunakan untuk membuat kita berhenti bermimpi atau membunuh mimpi kita. Nah, di ibadah ketiga ini saya akan sampaikan tentang hikmat. Ibadah 4 saya akan sampaikan tentang iman. Lebih tepatnya bagaimana kita ini bisa memiliki mata iman. Dan yang ibadah sore saya tutup dengan pentingnya kita ini memiliki pengenalan akan Allah. Nah, coba sekarang kita buka sama-sama, saudara, di Kejadian pasal yang ke-13. Kejadian pasal yang ke-13, kita baca ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan itu banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Saudara, dalam hidup ini punya banyak pilihan. Kita ini dituntut untuk memutuskan sesuatu setiap harinya. Nah, masalahnya seperti ini. Saudara, di hari-hari terakhir ini, kehidupan itu nggak menjadi mudah. Di dalam masa-masa pandemi ini, terjadi perubahan begitu banyak. Bapak Ibu. Jadi di dalam menjalani kehidupan kita, entahkah itu di dalam rumah tangga, entahkah itu di dalam pekerjaan, bisnis, ya usaha yang kita ini jalani, masa-masa di mana kita hidup ini masa-masa yang khusus, di mana ada banyak perubahan. Dan sulit sekali kita ini mengandalkan pengalaman kita hari-hari ini. Sekalipun Anda sekolahnya tinggi, punya pendidikan yang tinggi, kita ini hampir-hampir nggak bisa mengandalkan pendidikan kita untuk kita ini bisa survive di tengah kehidupan yang nggak mudah ini. Apalagi di momen pandemi ini. Bahkan kita ini nggak bisa mengandalkan kesuksesan atau keberhasilan kita di masa lalu. Nah, itulah sebabnya, saudara, banyak dari kita ini nggak tahu apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Pernah nggak Anda merasa buntu? Anda merasa sudah nggak tahu lagi apa yang aku harus lakukan. Perubahan begitu drastis hari-hari ini. Cara kita bergereja pun, terus terang ya, kita para pendeta, para pastor sudah nggak bisa lagi pakai metode yang lama. Karena kita ini berhadapan dengan sesuatu yang baru. Sekarang ini zamannya new normal. Kita nggak bisa kebaktian seperti zaman-zaman dulu.
cara kita mengembalakan juga kita ini butuh strategi yang baru. Nah, kalau kita ini nggak ngerti apa yang harus kita lakukan, itu yang namanya kita ini sudah buntu. Sedangkan dunia ini berubah demikian cepat, saudara. Bayangkan perubahan apa di dalam dunia. Tahun 2016, 2015 atau 2016, saudara, coba dalam dunia bisnis itu perubahannya itu hebat. Ya, zaman dulu perusahaan taksi itu harus punya gedung, harus punya banyak cabang dan harus punya banyak armada taksi. Tahun 2016 muncul yang namanya ojek-ojek online, taksi-taksi online. Mereka bisa sukses tanpa punya armada. Lihat, itu perubahan yang drastis loh dalam dunia bisnis. Masa pandemi, kita semua ini yang dulunya meetingnya onsite, kita mau tidak mau semuanya jadi pada ahli meeting online. Betul nggak? Ya dulu kita ini meeting Zoom, meeting-meeting yang online-online itu kita ribet, kita nggak bisa, gaptek. Tapi hari ini hampir semua orang meetingnya sekarang pakai Zoom. Itu perubahan loh saudara. Dalam dunia usaha, dalam cara kita mendidik anak, dalam kita membangun hubungan, pasangan, di dalam rumah tangga. Everything itu membutuhkan yang namanya kita harus tahu bagaimana kita harus melangkah. Nah di zaman itu Lot sama Abraham dikasih kesempatan untuk memilih. Lot memilih ada sebuah dataran yang subur seperti taman Tuhan katanya. Tapi keputusannya itu bukanlah keputusan yang tepat. Karena di ujungnya ternyata Lot memilih sebuah tempat yang nantinya akan dihanguskan oleh Tuhan. Saudara, dalam hidup ini kita ini dibombardi dengan banyak pilihan. Kadang kita buntu. Kadang kita ini bisa tertipu loh. Ada jalan yang kita sangka lurus, ujungnya maut. Ada sebuah pilihan yang kelihatannya ini menguntungkan. Tapi Lot menjadi buntung di ujungnya. Nah inilah yang saya namakan kita ini adalah kita hidup dalam sebuah zaman di mana kita ini membutuhkan yang namanya hikmat. Katakan hikmat. Nah, satu kali Salomo juga pernah ngalami situasi yang Salomo itu dituntut untuk memutuskan sesuatu. Di mana ada dua orang ibu lagi sengketa. Sengketanya bukan sengketa anak, tapi sengketanya bukan sengketa tanah, tapi sengketa anak. Dua-duanya klaim itu anakku, itu anakku. Lalu mereka itu mengadukan perkara mereka ke hadapan Raja Salomo. Nah, kalau Anda dihadapkan sama dua orang yang ngaku punya anak, sama-sama ini satu ini anakku, yang satu juga ngomong ini anakku. Kira-kira apa yang Anda putuskan? Tiba-tiba Salomo ngomong begini, oke, kalau gitu kita bagi dua saja anaknya. Yang satu ngomong, ya udah setuju, kita bagi dua aja, fair. Yang satu ngomong, gak usah deh, biarkan, kasih aja anakku ini ke dia. Lalu Salomo langsung ngomong, dialah ibu yang asli. Semua orang terkejut melihat keputusan dari Salomo ini. Coba kita lihat responnya, 1 Raja-Raja 3 ayat 28. 1 Raja-Raja 3 ayat 28. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, perhatikan. Maka takutlah mereka kepada raja sebab mereka melihat apa? Bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Jadi ternyata dalam hidup ini ada sesuatu yang bisa dilihat sama orang. Ini adalah sesuatu yang daripada Tuhan. Namanya hikmat Tuhan. Nah dalam hidup yang gak menentu. Di dalam menjalani kehidupan yang di masa pandemi atau pasca pandemi. Ya kita ini loh dibombardi dengan berbagai macam. Ya kemarin habis Alpha ada Delta. Delta kita sudah tarik nafas lega ada Omikron.
Sekarang katanya ada yang campurannya antara COVID dengan flu. Gitu ya. Macem-macem lah variannya. Serba gak menentu. Hari-hari ini kita mau pergi ke luar negeri. Saya lihat kemarin ada temen cancel. Desember mau ke US jadi cancel. Gara-gara apa? Situasi gak menentu, saudara. Sebulan Desember kemarin, saya ketemu dengan bapak-bapak jemaat, tim-tim leader yang ada di Jakarta. Mereka ngobrol-ngobrol gitu ya. Mereka ngomong hari-hari ini banyak pengusaha, ada pengusaha-pengusaha yang sulit karena apa? Kontainer sekarang lagi langka. Bahkan salah satu jemaat kami ngomong, telepon saya, Pak Fuji tolong doakan. Kenapa? Saya ini sudah, karena dia ini importir, jadi dia itu sudah lunasi semua, tapi nggak bisa dikirim barangnya. Tiba-tiba ongkos kirimnya sudah membengkak jadi 4 kali lipat. Akhirnya dia usahakan, dia akhirnya bayar 4 kali lipat, sampai hari ini belum nyampe. Saudara, dia ngomong tolong doakan saya harus memutuskan sesuatu ini. Kayaknya saya mau jual rumah, mau jual ruko, untuk apa? Saya harus mikirin sesuatu yang lain. Kalau saya di tempat yang sama, saya nanti bisa kolaps. Jadi nggak mudah, terjadi perubahan. Itulah sebabnya kita membutuhkan hikmat Tuhan. Katakan amin. Kita butuh hikmat, saudara. Nah, coba kita lihat 1 Raja-Raja 4, ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Ternyata kenapa kok Salomo itu bisa seperti itu ya? Coba kita lihat ayat 29. Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur, melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan orang Esrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, Darda, anak Mahol, sebab itu ia mendapatkan nama di atas segala bangsa sekelilingnya. Jadi ternyata yang beroperasi dalam kehidupan Salomo itu bukan hikmat manusia, tapi ada hikmat yang diberikan kepada Allah dalam hidupnya. Dan luar biasa efeknya, saudara. Ya, Salomo itu jadi dikenal oleh bangsa-bangsa lain karena hikmat Allah ada padanya. Nah, yang menjadi pertanyaan, dari mana Salomo itu mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan? Nah, kita baca ya, kita baca 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Anda masih bersama dengan saya, amin? Kenapa kok Salomo itu bisa mendapatkan hikmat? 1 Raja-Raja 3, kita baca di ayatnya yang ke-5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Jadi Tuhan itu ngasih cek kosong. Gitu ya. Mintalah apa yang hendak aku berikan kepadamu. Minta apapun, sebut. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung, yang tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini, jadi ini yang Salomo minta, hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Kita baca ayat 10. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ternyata saudara, Salomo itu dikasih cek kosong sama Tuhan.
Jadi Salomo ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu Tuhan itu ngomong sama Salomo, minta apa yang hendak aku akan berikan kepadamu. Minta, sebutkan permintaanmu. Nah, kalau Anda ditanya sama Tuhan, bukan 3 permintaan, tapi 1 permintaan, kira-kira Anda minta apa? Saudara. Nah, ternyata Salomo itu minta hikmat. Lalu Tuhan ngomong, adalah baik yang kau minta ini. Dan apa yang terjadi? Gara-gara Salomo minta hikmat, kalau Anda baca di ayat selanjutnya, saudara, Tuhan itu malah kasih lebih daripada apa yang dia minta. Saudara, karena kamu gak minta kekayaan, gara-gara kamu minta hikmat, tak kasih bonus. Dan gara-gara hikmat yang beroperasi dalam kehidupan Salomo, Salomo menjadi raja yang paling sukses, dan dikatakan di Alkitab, gak ada raja yang ngalami seperti yang Salomo alami. Gak ada kemegahan yang di muka bumi ini seperti yang Salomo alami. Bayangkan Salomo itu punya kekayaan. Ya, kita gak ngerti jumlah current-nya, tapi Anda harus tahu jumlah sekarang pastinya berapa. Tapi bayangkan, dia itu memerintah 40 tahun. Saudara, itu puluhan ton setiap tahun itu penghasilannya. Belum lagi dari warisan dari Daud. Kandang kudanya saja ada 40.000, berarti kudanya gak kehitung. Kalau kandangnya 40.000 berarti berapa kudanya? Saudara, ia orang yang paling kaya di dunia ini. Itu Salomo. Saudara. Nah, jadi ternyata Salomo itu minta yang namanya hikmat. Nah, hari ini Bapak Ibu, kalau kita itu lihat Salomo, kita ini jadi mikir, bisa nggak ya kita ini punya hal yang sama seperti yang Salomo minta? Bisa nggak ya? Coba kita lihat Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai 8. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Setiap orang yang meminta dan menerima, setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Jadi sebetulnya dalam perjanjian baru, Tuhan itu juga kasih kita itu dalam tanda kutip cek kosong. Minta, maka akan diberikan kepadamu. Nah saudara, saya akan sebutkan ada 3 penghalang mengapa orang tidak menerima hikmat. Yang pertama, catat baik-baik. Karena banyak orang Kristen itu nggak tahu bahwa mereka itu punya hak dan kesempatan yang sama seperti Salomo. Kita berpikir bahwa iya Salomo itu punya hikmat karena dia orang khusus. Ya Salomo itu punya hikmat, Tuhan itu tanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Karena dia ini orang spesial. Dengar baik-baik, di dalam perjanjian baru Alkitab katakan mintalah maka akan diberikan kepadamu. Dengan kata lain, setiap orang percaya, Anda dan saya punya kesempatan dan hak yang sama untuk meminta kepada Tuhan. Ada amin? Nah, yang membedakan di sini, ketika Tuhan itu datang kepada kita, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Seringkali kita itu nggak tahu apa yang kita minta. Saudara, seringkali kita ini nggak tahu. Saya mau kasih contoh. Satu kali ada seorang yang bernama Bartimeus. Kita tahu bahwa Bartimeus adalah seorang pengemis. Dan dia ini buta matanya. Lalu dia teriak-teriak, Bartimeus ini, Tuhan, kasihanilah aku, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia teriak-teriak, dia tahu Yesus mau lewat. Ternyata nggak digubris sama Yesus. Dia teriak makin kencang, murid-muridnya memarahi dia. Waktu dimarahi, dia teriak, Yesus anak Daud, kasihani aku. Lalu apa yang terjadi, saudara? Yesus berhenti, lalu Yesus panggil Bartimeus. Akhirnya Bartimeus datang di hadapan Yesus, lalu Yesus tanya begini. Ya, Lukas 18 ayat 41. Yesus ngomong begini. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?
Nah, lagi-lagi Yesus itu tanya, apa yang hendak aku lakukan kepadamu, mintalah. Dikasih cek kosong loh. Jawab orang itu, kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Nah, coba, pernah nggak Anda mikir? Ingat, Bartimeus itu seorang pengemis. Bisa nggak dia itu minta kaya? Halo? Aku ini udah tahunan, puluhan tahun ngemis. Aku minta, Tuhan, aku minta mungkin 10 miliar. Bisa nggak dia minta itu? Bisa. Bisa nggak dia minta, Tuhan, aku ingin rumah seperti istana. Karena aku gelandangan, aku ini nggak punya rumah, aku homeless. Aku minta rumah yang besar. Bisa nggak? Bisa. Terus seorang pengemis, itu mana ada jodoh. Mana ada pasangan. Sudah pengemis, dia buta juga. Bisa nggak dia minta, Tuhan aku minta istri yang cantik. Bisa loh. Tapi dia nggak minta itu semua. Dia malah minta, Tuhan aku minta supaya aku dapat melihat. Jadi ternyata Bartimeus itu tahu apa yang dia akan minta. Kira-kira Anda tahu nggak apa yang Anda harus minta kepada Tuhan? Untuk menjalani hidup di zaman sekarang ini. Saudara, Anda tahu nggak? Nah, itulah sebabnya poin yang kedua. Apa penghalang orang itu minta hikmat? Karena orang itu tidak tahu kebutuhannya. Saudara, kalau yang pertama adalah karena mereka nggak tahu bahwa kita ini punya hak dan kesempatan yang sama untuk meminta di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah banyak orang itu tidak tahu apa yang mereka sebetulnya butuhkan. Untuk hidup di zaman sekarang ini, yang kita butuhkan adalah hikmat, saudara. Ada amin. Di dalam pekerjaan, Anda butuh hikmat. Di dalam mengelola usaha, Anda butuh hikmat. Kalau Anda pemimpin, Anda pendeta, Anda menggembalakan jiwa, CG, Anda butuh hikmat. Anda seorang ibu, mendidik anak, menangani anak zaman sekarang, itu butuh hikmat. Ketika dari anak kecil beranjak menjadi dewasa, butuh hikmat. Saudara, butuh hikmat. Siapa yang sudah menikah? Ibu-ibu, saya mau tanya, menangani pasangan Anda atau suami Anda, susah nggak? Nggak gampang loh bagi istri-istri nangani suami. Ada suami yang nggak mau tahu, ada suami-suami yang mungkin keras, nggak pengertian, butuh hikmat untuk handle suami. Bahkan ada yang ngomong lebih gampang menjinakkan harimau daripada suami. Suami-suami juga sama. Handle pasangan kita nggak mudah, betul ya? Butuh hikmat, katakan amin. Saudara, nah kira-kira Anda tahu nggak kebutuhan? Kalau Tuhan datang kepada Anda lewat firman ini dan tanya, kira-kira apa yang aku bisa lakukan untukmu? Anda minta apa, saudara? Ya, jangan sampai Anda salah minta. Jangan salah meminta, saudara. Yang ketiga, apa penghalang orang itu menerima hikmat? Saudara, yang ketiga itu adalah merasa sudah tahu atau merasa tahu. Katakan merasa tahu. Saudara, kadangkala kita itu ada di titik di mana kita ini kepepet. We don't know what to do. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita buntu dalam handle semua isu dalam kehidupan kita, dalam pernikahan, dalam rumah tangga, pekerjaan, dalam mengelola pegawai, saudara, dalam mengembangkan usaha.
Ya mungkin ada beberapa di antara Anda, hari ini Anda di titik Anda itu sebetulnya sudah bangkrut atau Anda jobless, Anda dipecat dan hari ini Anda merintis sebuah usaha yang baru, yang mana sebetulnya Anda belum terlalu menguasai usaha ini, Anda masih betul-betul meraba-raba. Anda butuhkan yang namanya hikmat, butuh hikmat saudara. Tapi sayangnya kita ini jadi nggak pernah minta kepada Tuhan, karena kita ini merasa sudah tahu. Saya mau kasih contoh, saudara. Petrus. Petrus ini adalah seorang nelayan. Dan Petrus ini nelayan yang hebat. Katakan nelayan yang hebat. Karakter Petrus ini, dia itu suka ini loh, boasting. Karena dia memang jago, saudara. Dia ini pinter cari duit. Buktinya di mana kalau dia itu suka membanggakan dirinya. Satu kali di area rohani aja, waktu Yesus ngomong bahwa aku sebentar lagi ditangkap dan kalian semua akan tercerai-berai meninggalkan. Dia ngomong, aku sekali-kali gak akan meninggalkanmu Tuhan. Bahkan aku bersedia mati bagimu. Yesus ngomong, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Lihat, dia itu memang orangnya pinter. Nah di area pekerjaan dia ini bukan nelayan yang kacangan, tapi dia itu pinter cari duit. Lalu satu kali terjadilah yang namanya krisis. Entah gimana, dia itu cari ikan semalam-malaman, ikannya bisa gak ada semua. Saudara, lihat ya, itu mungkin seperti zaman pandemi yang kita alami. Gitu ya, tiba-tiba ada krisis. Lalu dia coba berusaha, gak ada hasil. Akhirnya menjelang keesokan paginya dia melipat jala. Lalu apa yang terjadi? Yesus ngomong apa? Boleh nggak aku pinjam perahumu? Nah kalau di titik ini kira-kira apa keputusan Anda? Saudara, gua lagi susah dipinjam pula ini. Gua lagi krisis dipinjam pula. Lihat-lihat. Ya, kalau Anda salah pilih keputusan, itu mempengaruhi. Ternyata saudara, dia pilih apa? Mendahulukan Yesus. Oh ya Yesus silakan dipakai. Dan Yesus pakai untuk apa saudara? Yesus pakai untuk breakfast with God. Yesus pakai untuk hal rohani, untuk khotbah, kasih makan. Kalau Anda di posisi Petrus, apa keputusan Anda? Waduh gue lagi susah begini, lagi sulit, lagi pandemi, lagi krisis begini. Gak adalah rohani-rohanian, khotbah-khotbahan itu gak adalah, gereja-gereja melayan-melayani gak adalah. Puji Tuhannya, Petrus mengizinkan atau mendahulukan Yesus. Makanya di masa-masa krisis, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan, katakan amin. Semakin Anda mendahulukan kerajaan Allah, tambah heran loh. Saudara, apa yang terjadi setelah itu? Setelah Yesus selesai, Yesus ngomong begini. Jadi di titik ini sebetulnya siapa yang diberkati oleh siapa? Bukan Yesus yang diberkati oleh Petrus sebetulnya. Yesus memang seolah-olah pinjem. Numpang ya aku butuh perahumu. Seolah-olah Yesus itu pinjem, seolah-olah Yesus yang diberkati oleh Petrus. Sebetulnya di ujungnya, Yesus itu cari-cari alasan untuk memberkati Petrus, katakan amin. Kalau Anda dahulukan Tuhan, jangan khawatir, tiba-tiba setelah Yesus selesai dengan urusannya, Yesus ngomong gini, tebarkan jalamu di tempat yang dalam. Ada amin? Nah disinilah Petrus ngomong gini, Petrus ini jago cari duit. Tuhan, aku tahu engkau itu engkau itu anak tukang kayu sebetulnya. Gitu ya. Aku ini udah kerja semalam-malaman, dengan kata lain dia itu tahu timing yang tepat cari duit, cari ikan, Tapi gak ada hasilnya juga. Nah tapi di titik ini dia tetap nurut, tapi karena engkau yang menyuruhnya. Nah perhatikan, dia gak lagi bersandar kepada hikmatnya sendiri, tapi dia mengizinkan hikmatnya Yesus yang memimpin dia. Oke, karena engkau yang menyuruhnya, aku lakukan juga. Dia pergi dan mengherankan saudara. Ini pagi-pagi itu bukan waktu yang tepat untuk cari ikan. Tapi dia bisa mendapatkan tangkapan yang signifikan. Kenapa? Dia nurut sama hikmat Tuhan.
Ada amin? Makanya di masa krisis justru jangan malah cari dunia, apalagi cari dukun. Justru di masa krisis dahulukan Tuhan. Jangan malah di masa krisis malah Anda kejar uang, jangan. Bukan berarti Anda nggak boleh kerja cari duit loh, enggak. Tapi prioritas hatimu itu jangan salah justru di masa krisis. Dahulukan Yesus. Nanti lihat, ya, hikmat Tuhan akan mengalir. Dan kalau hikmat Tuhan mengalir, ujungnya ada mujizat, ada pertolongan. Ada amin, saudara? Nah, kalau kita sudah merasa tahu seperti Petrus, semalam-malam aku sudah kerja tapi nggak mendapat apa-apa. That's it, buntu. Kalau Anda titik di situ tapi nggak mengizinkan hikmat Kristus mengalir, that's it, selesai. Saudara, nah itulah sebabnya kita nggak boleh merasa tahu. Nah, di sini problemnya. Ketika kita merasa tahu, kita sedang membatasi Tuhan. Banyak kali ya, saudara, kita itu membatasi Tuhan dengan berkata, oh ya, kalau kita itu pimpin CG, di area kerohanian kita harus bertanya kepada Tuhan, cari Tuhan, tanya. Tapi kalau urusan karyawan, urusan rumah tangga, urusan mendidik anak, mana tahu Yesus. Kalau ini urusan penjualan, sales, urusan marketing, seperti kok Tuhan itu nggak in di situ ya. Anda salah besar. Ingat, ya, Tuhan itu tidak boleh kita kotak hanya dalam dunia pelayanan. Katakan amin. Dalam urusan kita sehari-hari, hikmat Tuhan bisa mengalir. Termasuk di dalam Anda handle karyawan, termasuk di dalam Anda merumuskan strategi pemasaran, strategi bisnis Anda. Tuhan itu pengusaha loh. Bapak kita, saudara, hari-hari ini tuh saya lagi kuliah. Saya dikuliahkan lagi. Ya, kita gembala-gembala regional itu kuliah lagi, saudara. Nah, saya sekarang ini jurusannya adalah Master of Leadership. Ya, ternyata saya itu disuruh belajar tentang organisasi desain. Di situ dalam sebuah perusahaan itu kita belajar, ya, strateginya perusahaan itu ada yang menekankan efisiensi, ada yang menekankan efektivitas. Ada yang menekankan eksploitasi, jadi sumber daya itu dimanfaatkan semaksimal mungkin, tapi ada yang fokus sama eksplorasi, inovasi, produk-produk baru. Nah, strategi itu harus milih, perusahaan itu harus milih. Memang bisa kuat dua-duanya, tapi harus milih. Nah, di area ini kita pikir bahwa Tuhan itu gak mungkin bisa kasih nasihat atau bisa kasih kita hikmat di area pekerjaan. Jangan salah loh. Tuhan itu dikatakan Bapakulah pengusahanya. Katakan amin. Dia ngomong carang yang tidak berbuah dipotong, itu efisiensi. Carang yang produktif itu dikerat, dievaluasi supaya apa? Lebih produktif. Itu namanya apa? Efektivitas. Jadi Tuhan itu tahu manajemen, saudara. Aduh, Pastor Fuji, saya ini cuman jualan makanan. Tuhan mana tahu tentang makanan. Saya itu pernah dengar cerita. Ya, ada seorang profesional, dia itu coba buka depot. Saudara, depot makanan berkuah-kuah gitu loh. Dia itu dapat koki yang jago. Rame depotnya gara-gara dia punya chefnya gitu loh, kokinya. Satu kali chefnya keluar buka depot sendiri. Dia nggak bisa masak. Dia coba. Yang ada gini loh, soto jadi rawon begitu loh. Ya, bakso jadi soto. Jadi dia nggak bisa masak soalnya. Lalu dia itu berdoa. Tiba-tiba dia itu dikasih hikmat. Ya, kamu bikin kaldu, tapi bumbu ini masukin dulu sebelum bumbu ini. Nggak tahu dia tiba-tiba pokoknya dapat hikmat gitu. Tiba-tiba jadi booming, saudara. Ada orang yang cerita, lihat masalah bumbu aja Tuhan ngurusi. Katakan amin. Saudara,
Ada pengusaha di masa pandemi ini tambah meningkat penjualannya. Yang lain tutup, dia tambah meningkat. Kenapa? Tuhan kasih akal. Jangan dikira loh ya, Anda itu tiba-tiba dapat akal, oh coba dibeginiin. Itu Tuhan. Makanya saudara, kita ini butuh hikmat Allah. Kalau kita mengandalkan kepandaian kita, kepintaran kita, ataupun pengalaman kita di masa lalu, selesai. Saudara, saya mau ceritakan, saya waktu diutus ke Jakarta, tahun 2006, memang Jakarta waktu itu sudah dirintis 1 tahun, jadi saya nyusul tahun 2006, 2005 itu tim perintisnya sudah ada, lalu saya disusulkan tahun 2006. Lalu saya disuruh pegang youth yang jumlahnya 15 orang. Gitu ya. Lalu tahun 2008 saya diangkat menjadi gembala lokal Gereja Mawar Sharon Jakarta. Jemaat masih 150-an. Saudara, terus terang ya, di awal-awal itu 5 tahun pertama itu sulit sekali. Berat sekali. Kita bingung gimana ya menumbuhkan CG-CG-nya ini. CG-nya kok gak bertumbuh, sulit sekali. Pro-M-nya itu sulit sekali CG karena kita ini Jakarta itu luas. Kita gak bisa karena kita ini sumber daya yang cuma sedikit. Kita ini cuma bisa buka itu CG-nya itu di Jakarta Pusat. Di daerah Gajah Mada. Kita sengaja buka di situ supaya apa? Yang dari Jakarta Timur bisa ke sini. Yang dari Jakarta Utara bisa ke sini. Jadi kita nggak bisa buka di Jakarta Selatan. Kita nggak bisa buka banyak CG. Karena apa? Terlalu luas. Jemaatnya juga masih dikit. Kalau kita buka di selatan yang hadir cuma 1 orang. Kita buka di utara yang hadir cuma 1. Akhirnya udah win-win solusinya kita buka di tengah. Supaya dari semua penjuru bisa CG di situ. Namanya Jakarta itu macet. Jadi kita itu bisa CG, Pro-M-nya itu ber-CG itu baru start 8:30 dan hampir jam 9 itu mereka baru bisa nyampe di gereja untuk CG. Akhirnya apa? Sulit CG-nya berkembang. Kenapa? Kena jarak ya dan kena kesibukan dan kemacetan. Beberapa tahun CG-nya sulit. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Disinilah letak terobosan kita. Tuhan kasih hikmat, buka CG di banyak hari. Kalau Surabaya itu CG-nya kan cuma Selasa. Kita buka CG di banyak hari. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin pula kalau bisa. Bahkan ya Tuhan kasih hikmat, buka CG hari Minggu. Jadi habis ibadah 1 itu ada CG, ibadah 2 ada CG. Beberapa tempat, beberapa teman-teman itu sampai pinjam ruangan di gereja untuk CG. Dan itu strategi dari Tuhan, saudara. Gara-gara itu, orang-orang yang berjauhan, gitu ya, akhirnya mereka punya solusi. Sekali datang di gereja, ibadah langsung CG. Jadi gak perlu banyak keluar di tengah minggu. Kenapa? Mereka kebentur jarak dan kesibukan. Gara-gara itu mulai menjamur. Mulai berkembang CG-nya. Bertahun-tahun kami pertahankan CG-nya di banyak hari. Hari ini siapa sangka sekarang sudah 1000 CG. What do you think? Awalnya sulit sekali. Lihat, disinilah hikmat beroperasi. Hikmat Tuhan itu tangible. Hikmat Tuhan itu nyata, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kita ini bisa dapatkan hikmat? Gimana caranya? Nah, saudara, kita buka satu ayat, tetap di 1 Raja-Raja 3 tapi buka ayat 7. Anda nggak boleh, poin yang ketiga ya, tetap Anda nggak boleh merasa tahu. Anda harus berada di titik di mana Anda itu menyerah. Anda harus sadar bahwa tanpa Tuhan Anda nggak bisa lakukan apapun. Apa yang mendasari Salomo itu minta hikmat, bukan minta kekayaan. Ini ternyata. Coba kita baca ya. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kunci untuk Anda itu minta hikmat, Anda harus sadari dulu bahwa Anda tidak bisa tanpa Tuhan. Katakan amin. Saudara, kalau Anda jadi Salomo, masih muda dan belum pengalaman, suruh gantiin Daud.
tahukah saudara, Daud itu membawa Israel menuju kejayaan. Jadi under kepemimpinan Daud, Israel itu berjaya. Lalu Salomo ini gantikan Daud yang namanya itu begitu besar. Itu pressure-nya sangat tinggi. Itu sama seperti begini loh. Anda menggantikan Jokowi jadi presiden. Oh, itu susahnya bukan main. Gitu ya. Anda menggantikan Pak Presiden Jokowi nggak gampang. Kenapa saudara? Karena Pak Presiden prestasinya itu luar biasa. Halo, amin. Nah, Salomo itu sadar, aku ini masih muda dan belum punya pengalaman. Itu sebabnya dia betul-betul minta kepada Tuhan. Aku nggak minta kekayaan. Aku tidak minta uang. Aku minta satu, berikan aku hikmat. Saudara, Anda harus berada di titik ini. Hari-hari ke depan itu nggak makin mudah, saya kasih tahu. Ada nubuatan Alkitab dikatakan begini. Di akhir zaman akan muncul masa yang sukar. Berarti masa sukar, berarti hidup di akhir zaman ini makin sukar. Ya, bisnis makin sukar. Semuanya makin sukar. Anda harus berada di titik tanpa Tuhan, tanpa hikmatmu, aku gak bakal bisa survive. Kenapa? Karena hari-hari ke depan itu gak makin mudah. Anda harus berada di titik, Anda menyadari. Ada amin? Saudara, nah sekarang pertanyaannya, bisa gak kita mendapatkan hikmat? Bisa gak sih? Bisa gak sih kita itu minta kepada Tuhan dan dapatkan hikmat? Coba kita lihat sama-sama Yakobus 1 ayat 5-6. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang. Memberikan apa? Hikmat itu. Dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dengan apa saudara? Iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Jadi itu syaratnya. Waktu minta, jangan bimbang. Mintalah dengan hikmat, dengan iman. Kan sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Wow, ternyata firman Tuhan ngomong begini. Kalau ada yang kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah. Lalu mintanya itu bagaimana caranya? Mintanya nggak boleh ragu-ragu, mintanya nggak boleh bimbang, tapi mintalah dengan iman, itu akan diberikan kepadamu. Mantap nggak? Katakan mantap. Nah yang jadi pertanyaannya, gimana aku ini bisa minta dengan iman? Apa dasarnya aku ini minta dengan iman? Dasarnya ada dua, catat baik-baik. Ya, dikatakan begini, sebab ya saya ulangi ya. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang. Katakan semua orang. Berarti dasar iman kita minta hikmat kepada Tuhan adalah Tuhan itu akan memberikannya kepada semua orang. Dengan kata lain, gak ada pengecualian. Kalau Anda minta, walaupun Anda orang biasa, Anda bukan siapa-siapa, ya, Anda baru lahir baru atau Anda sudah lama kenal Tuhan, dengar baik-baik. Ini tersedia untuk semua orang. Jadi siapapun yang minta itu available bagi Anda. Katakan amin. Jadi itu dasar yang pertama. Lalu dasar yang kedua kita punya iman untuk minta hikmat adalah dikatakan begini. Dengan murah hati memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Apa maksudnya? Jadi kalau Anda minta hikmat, ternyata Tuhan itu royal. Kalau Anda minta satu ini. Royal itu memberikan dengan murah hati. Nggak memberikan itu gini loh. Dengan murah hati itu gini loh. Ada orang, kalau Anda, pernah nggak Anda ketemu sama orang, aku minta ya. Mintanya itu nggak rela. Ngasih tapi gitu ya. Tuhan nggak gitu. Tuhan itu murah hati. Begitu Anda minta, oh ya ini silakan. Murah hati. Katakan amin.
Selain murah hati, dikatakan apa? Tidak membangkit-bangkit. Pernah nggak Anda minta sama orang, begitu orang itu ngasih, tapi terus membangkit-bangkit? 20 tahun kemudian, kamu ingat nggak dulu kamu tak kasih? Gitu ya. Membangkit-bangkit. Seolah-olah kayak hitungan gitu loh. Tuhan nggak gitu, Tuhan itu royal. Kamu begitu Anda minta hikmat, hikmat ini available untuk semua orang. Lalu yang kedua, dikasih dengan murah hati. Tidak membangkit-bangkit itu Tuhan itu memberikan dengan merem. Tahu merem ya? Oh minta hikmat ya? Nih. Nah kalau Anda minta kekayaan, bisa jadi Tuhan masih mikir-mikir. Kenapa? Tuhan lihat-lihat dulu. Jangan-jangan orang ini belum bisa dipercaya nih. Ini kalau aku minta kekayaan, bisa sombong. Oh ini minta kekayaan, belum tentu nih. Dia makin cinta Tuhan nih. Bisa jadi malah cinta uang. Masih mikir-mikir. Tapi kalau Anda minta hikmat, langsung murah hati. Dengan tidak hitung-hitungan. Dengan tidak membangkit-bangkit. Gak pakai mikir. Gak pakai, coba sebentar ya tak pikir dulu ya. No. Langsung dikasih dengan murah hati. Katakan amin. Nah itulah sebabnya Tuhan ngomong, waktu engkau minta hikmat, mintalah dengan iman, jangan ada bimbang. Saya share dengan satu hal. Saudara, terus terang ya, menjadi pendeta itu gak gampang. Apalagi penampilan saya model begini. Saya jadi full time itu tahun 2001. Usia saya 21 tahun. Pergi ke Manado, sempat ke Malaysia, lalu sempat ke Jakarta. Saya jadi gembala lokal Jakarta itu umur 28. Saya terus terang sedikit minder dan saya kemana-mana kalau ditanya pekerjaanmu apa? Pegawai swasta. Saya nggak berani dengan pede ngomong saya pendeta. Kenapa kok saya begitu? Tapi saya nggak bohong loh, saya memang pegawai swasta. Gitu ya. Saya full timer di gereja. Kenapa? Karena saya nggak percaya diri. Karena beberapa kali orang itu tiap kali saya khotbah, kok masih muda pendetanya. Masih muda. Itu sama seperti ketika Anda jadi dokter waktu masih muda, dipertanyakan banyak orang, betul nggak? Wah dokternya muda ini, saya nanti salah diagnosa gimana ini, salah obat. Gitu ya. Saya pernah satu kali berdiri, ya kebaktian di GMS Jakarta nih. Tiba-tiba ada satu orang nggak kenal saya. Gini ini saya. Oh iya Pak, saya dari gereja Mawar Sharon kota ini. Saya adalah seorang usher. Ya, ini tolong bisa nggak ini gimana? Oh iya, saya di AW-AW begini loh. Akhirnya kebaktian berlangsung, saya khotbah, dia kaget, ini ternyata gembalaannya. Kenapa? Saya nggak punya potongan pendeta, saudara. Ada satu orang teman, masih jauh lebih muda dari saya. 6 atau 7 tahun lebih muda dari saya. Dia itu muda, tapi sorry ini tidak bermaksud untuk menyindir orang atau bentuk fisik. Tapi dia itu nggak ada rambut, ya rambutnya itu tipis. Jadi tapi itu jadi kekuatan bagi dia. Sekalipun muda, tapi karena dia itu rambutnya tipis, dia jadi diterima oleh AI gitu ya, oleh orang-orang dewasa. Jadi waktu dia pegang CG Family, CG Family-nya berkembang karena apa? Dia kelihatan dewasa. Nah dia ngomong begini sama saya waktu itu, saya berdua, Ko Fuji, apa challenge terbesarnya Ko Fuji di dalam mengembalakan? Oh ya saya nggak kayak kamu, saya ngomong begitu. Kamu kekuatanmu itu sama family itu kamu langsung dipercaya kayak jadi pendeta. Karena apa? Tampangmu kayak pendeta walaupun kamu lebih muda. Saya ini kayak anak mahasiswa. Orang nggak percaya sama saya kalau saya itu pendeta. Jadi orang masih lihat. Waktu di Manado itu lebih humiliating lagi, saudara. Saya izin pergi ke sebuah lembaga, minta izin pendirian gereja. Saya don't even dipandang, ditoleh pun enggak. Jadi ngomong itu enggak mandang saya. Ya itu pendeta berdasi. Dan sudah senior. Waduh, saya ini memang masih muda sih. Tapi, mbok ya jangan begitunya, begitu ya. Jadi akhirnya apa saudara? Saya berlutut minta doa sama Tuhan. Tuhan, saya ini mau numbuhin kumis juga gak berguna.
mau ditua-tuakan tampangnya, ya inilah potongannya. Desain built by Tuhan. Saya minta, di tahun-tahun itu saya minta 2. Yang pertama, saya minta hikmat. Terus terang. Tuhan, aku minta hikmat. Yang kedua, aku minta urapi aku. Saudara, dan saudara percaya nggak percaya ya, kalau Anda minta dengan hikmat, Tuhan akan sertai. Hari ini kami mengembalakan 1000 kelompok sel. Dipimpin oleh pendeta yang rupanya kayak anak kemarin sore. Coba, Anda kelolalah 1000 kelompok sel. Kalau Anda nggak pakai hikmat Tuhan, sudah rontok semua ini. Kenapa? Nggak gampang handle manusia. Nggak gampang memimpin. Ya, apalagi orang Jakarta, kritis-kritis, saudara. Saya ini orang Surabaya. Orang dianggap bukan dari kota megapolitan. That's why Tuhan, ada satu momen saya berlutut, saya minta, aku minta hikmat. Karena apa? Saya ceritakan satu cerita yang humiliating ya. Saya itu lupa, waktu itu saya menjelaskan sebuah pengumuman. Saya itu lupa ini loh, apa itu akronim-akronim. Kalau A itu alfa, B itu beta, C itu Charlie, D itu delta. Jadi kalau kita telepon, siapa namanya? Oh saya Fuji. Siapa? Oh saya Fanta Ultra Jakarta India. Itu loh, saya itu nggak ngerti. Terus terang saya itu lupa beberapa alfabet itu apa artinya. Lalu saya jelaskan di mimbar, saya jelaskan kodenya ini itu, saya ngomong C itu cicak. C itu cicak, ini itu ini. Gitu. Minggu depan, saudara. Sorry, pulang dari kebaktian, ada seorang ibu-ibu kasih saya amplop. Gitu ya. Karena saya waktu itu saya habis khotbah, lalu saya ada pengumuman gitu loh. Lalu saya sebut itu C itu cicak, ini itu apa gitu ya. Lalu ada ibu-ibu kasih saya amplop. Nggak perlu saya ngomong gitu, nggak apa-apa diterima aja. Oh ya terima kasih ya. Waduh saya ini pasti dia diberkati sama khotbah saya. Makanya saya sampai diberkati sama amplop. Gitu ya. Ya udah karena ini pas lagi salaman dikasih amplop gini kan nggak enak. Saya langsung cepet-cepet aduh kantongin ya thank you ya terima kasih. Pulang saya buka bukan uang. Tapi daftar A itu alfa, B itu. Saudara, humiliating. Dengan kata lain itu kayak ngasih kode. Ya ampun pendetaku kok bodoh gitu loh. Sungguhan loh, saya itu merasa Tuhan aku ini bodoh amat. Saya itu benar-benar saya ini pendeta. Saya itu lulus S1 tuh bodoh banget. Terus di titik itu saya merasa bodoh. Saya merasa nggak bisa apa-apa. Bisa nggak saya ini sukses ya jadi gembala. Dan itu membuat saya berlutut di kaki Tuhan. Tuhan, aku minta hikmat. Ada amin? Aku minta hikmat. What about you? Hari ini saya cuman mau dorong Anda, mintalah hikmat. Saya nggak bisa perpanjang, ada beberapa ayat yang saya mau berikan tapi gak ada waktu. Krisis hikmat itulah ujung atau pangkal dari semua krisis. Ketika Salomo itu punya hikmatnya Tuhan, dia menjadi berhasil. Jadi hikmat Tuhan itu adalah sumber keberhasilan. Katakan amin. Yang kedua, Alkitab itu katakan Tuhan itu memberikan kita kekuatan, kitab Ulangan. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya, kata kekuatan. Jadi Tuhan itu nggak memberikan langsung Anda kekayaan, tidak, tapi memberikan kekuatan. Salah satu kekuatan untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan itu adalah hikmat. Katakan amin. Saya nggak lagi ngomong tentang teologi kemakmuran ya. Tapi saudara, kekuatan untuk memperoleh berkat Allah itu adalah hikmat daripada Allah. Dan yang terakhir, kalau yang pertama apa tadi? Hikmat itu sumber daripada keberhasilan.
pangkal dari keberhasilan. Yang kedua, hikmat itu adalah pangkal dari Anda menerima berkat, kekuatan dari menerima berkat. Yang ketiga, hikmat itu juga bisa jadi alat untuk menyaksikan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup kepada dunia. Buktinya di mana? Daniel. Semua orang pinter nggak bisa tafsirkan. Waktu itu yang menjadi raja itu siapa ya? Saya lupa rajanya. Minta supaya mimpinya itu di-reveal. Aku mimpi apa? Sekaligus artinya. Semua orang pinter nggak ada. Daniel dikasih kesempatan. Singkat cerita, dia ngomong, dia berdoa kepada Tuhan, dia dapat hikmat. Tuhan itu adalah, dikatakan Tuhan adalah seorang yang menyingkapkan rahasia. Dia tahu raja mimpi apa, dan dia kasih penjelasan arti dari mimpi itu. Waktu dijelaskan, raja itu kaget, langsung sujud di hadapan Daniel, mengakui bahwa Tuhanmu itu adalah Allah Maha Tinggi. Tuhanmu menyingkap rahasia. Hari ini, saudara, harusnya dunia itu mengakui bahwa Tuhan kita itu hidup lewat apa? Lewat anak-anak Tuhan. Di dunia yang makin sulit ini, Anda jadi problem solver. Anda menjadi apa? Seperti Yusuf. Yusuf, dunia ngalami krisis. Firaun itu sampai lepaskan narapidana dari penjara untuk tanya ke depan ini gimana. Yusuf bisa jelaskan, akan ada 7 tahun masa kelimpahan, akan ada 7 tahun masa kelaparan. 7 tahun masa kelimpahan ini nggak boleh hambur-hamburkan uang. Simpan 1/5-nya supaya engkau bisa bertahan di 7 tahun masa sukar. Hikmat dari mana ini? Akhirnya dia dipilih jadi Perdana Menterinya Mesir. Karena apa? Hikmat Tuhan ada atas Yusuf. Dunia membutuhkan anak-anak Tuhan yang beroperasi dengan hikmat Allah. Supaya hikmat itu bisa memberikan kesaksian bahwa Tuhan kita besar dan nyata. Katakan amin.